Pernah nggak sih kamu lagi sendirian, tapi kepala kamu rasanya berisik banget? Kamu lagi rebahan di malam hari, lampu udah dimatiin, HP udah ditaruh. Tiba-tiba, kenapa tadi ngomong gitu ya? Harusnya gue jawabnya beda. Besok presentasi gimana? Kalau gagal, gimana? Dan suara itu nggak berhenti. Kita semua punya itu, suara di kepala kita. Dan ternyata itu bukan tanda kamu lemah, itu tanda kamu manusia. Hari ini kita bahas buku berjudul Chatter, The Voice in Our Head, and How to Harness It. Suara di kepala itu sebenarnya luar biasa. Secara ilmiah, itu bagian dari sistem memori verbal kita. Itu alat problem solving. Sebelum kamu interview kerja, kamu latih jawab pertanyaan di kepala. Sebelum kamu debat di grup keluarga, kamu udah simulasi dulu argumennya. Sebelum kamu nolak gorengan di tengah malam, ada suara kecil bilang, udah cukup, besok nyesel. Itu inner voice kamu. Dia bantu kamu merencanakan, mengontrol diri, membentuk cerita hidup kamu, dan menentukan siapa dirimu. Tanpa suara itu, kita nggak bisa refleksi, nggak bisa belajar dari masa lalu, nggak bisa jadi versi diri yang lebih baik. Tapi, masalahnya bukan suara itu ada. Masalahnya ketika suara itu berubah jadi chatter. Chatter itu beda. Chatter itu bukan berpikir. Chatter itu overthinking. Satu kejadian kecil diputar 50 kali. Satu komentar orang diulang-ulang di kepala. Satu kesalahan dibesar-besarkan sampai rasanya hidup kamu hancur. Dan itu membuat capek. Chatter bikin kita susah fokus. Kamu lagi kerja, tapi pikiran kamu masih di kejadian dari pagi. Kamu lagi ngobrol sama pasangan, tapi kamu nggak benar-benar mendengarkan. Kamu cuma nunggu giliran buat cerita masalah kamu lagi. Chatter juga bikin kita gampang marah. Pernah nggak sih kamu lagi kesal sama satu orang, tapi yang kena malah orang lain? Itu namanya displaced aggression. Bukan karena kamu jahat, tapi karena pikiran kamu penuh. Dan yang paling serius, chatter itu bisa bikin stres jadi kronis. Stres sebenarnya normal. Tubuh kita dirancang untuk itu. Masalahnya, kejadian sudah selesai, tapi di kepala kita belum selesai. Tubuh kamu tetap dalam mode bahaya. Jantung kerja lebih keras, tekanan darah naik, inflamasi meningkat. Bertahun-tahun seperti itu, resikonya bukan cuma mental, tapi fisik juga. Itu sebabnya overthinking bukan cuma lebay, itu nyata. Tapi kabar baiknya, suara itu bisa dilatih, bukan dihilangkan, dilatih. Salah satu cara paling sederhana, ritual. Kita suka merasa punya kontrol, dan ketika chatter muncul, rasanya pikiran kita yang mengontrol kita. Ritual itu cara kita bilang ke otak, tenang, gue yang pegang kendali. Ritual itu bukan mistis, bukan tahayul. Ritual itu urutan tindakan yang sama, dilakukan dengan cara yang sama. Setiap kali, misalnya sebelum kerja, kamu selalu rapikan meja dulu. Sebelum presentasi, kamu tarik napas 3 kali, lalu baca catatan kecilmu. Sebelum tidur, kamu matikan lampu, taruh HP jauh dari kasur, dan baca 5 halaman buku. Itu memberi rasa keteraturan, dan keteraturan itu menenangkan pikiran. Ada atlet dunia yang bilang, hal tersulit di lapangan bukan lawan, tapi suara di kepalanya sendiri. Jadi, dia bikin ritual kecil, gerakan yang sama, urutan yang sama. Bukan karena air minumnya ajaib, tapi karena ritual itu bikin dia merasa stabil. Dan stabilitas itu mematikan chatter. Tapi satu hal penting, gak ada satu teknik yang cocok untuk semua orang. Ada orang yang butuh bicara dengan teman, nulis jurnal, olahraga, jalan sendiri, berdoa, meditasi, atau sekedar mandi air dingin. Yang penting kamu sadar, kamu bukan rusak karena punya suara di kepala. Kamu manusia. Semua orang punya chatter. Bedanya cuma siapa yang belajar mengelolanya. Jadi kalau malam ini pikiran kamu ribut lagi, jangan langsung panik. Jangan bilang kamu lemah. Coba tanya, suara ini lagi bantu gue atau lagi menjebak gue? Karena inner voice itu alat. Kalau kamu yang pegang kendali, dia jadi kekuatan. Tapi kalau dia yang pegang kendali, dia jadi racun. Sekarang pertanyaannya, ketika suara itu datang lagi, kamu mau jadi penonton atau kamu mau jadi sutradaranya? Pilihan itu ada di tanganmu.